Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Paseh. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini, pada kesempatan episode ini. Dan saya berharap semua dalam berkat Tuhan, sehat senantiasa, dan terpelihara sempurna di dalam Tuhan, ya. Dan kita akan coba melanjutkan pembacaan Alkitab kita, ya, dari kitab Yesaya tentunya. Mari sama-sama kita sebelum mulai, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu, sama-sama kita akan membaca Alkitab kita, dan sebelumnya kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita mulai program ini, saudara, mari sama-sama kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Sama-sama dalam roh kita memuji menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari terus saudara dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan rohmu mari sama-sama kita kembali memuji menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami, menjaga kami, sampai putih rambut kami. Tuhan tetaplah Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kembali kita nyanyikan lagu ini saudara dengan hatimu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Haleluya. Seumur hidupku. Terpujilah nama Tuhan.
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, kita akan langsung membaca Yesaya pasal 46 ya. Kita coba baca ayat 1, perikopnya para dewa Babel tidak berdaya, bersama saya. Dewa Babel sudah ditundukkan, dewa Nebu sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut ke atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak sekarang sudah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih daripadanya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merancangannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah, aku hai orang-orang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi. Sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kepada Sion dan keagunganku kepada Israel. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Apa yang bisa kita baca tadi Bapak Ibu ya, dari ayat-ayat yang kita lihat tadi ya. Jadi kalau kita membaca Yesaya pasal yang ke-46 ya. Kembali Tuhan ingin mengingatkan lewat Nabi Daniel bahwa dewa-dewi, maafkan saya, lewat Yesaya, Nabi Yesaya, bahwa dewa-dewi Babel ya, bahwa dewa-dewi lainnya disebut Babel karena ya memang kan saat itu terkondisi sepertinya Tuhan meninggalkan Yehuda, Israel, dan mereka ada di daerah pembuangan ya, dikuasai oleh negeri yang memang punya dewa yang seolah-olah di framing dewa mereka itu mengalahkan Elohim Adonai. Ya. Dan Bapak Ibu, kita diingatkan hari ini bahwa tidak ada yang lain. Ada satu kalimat yang menarik yang saya baca tadi Bapak Ibu ya. Ayat ketiga ya, kalau kita baca pasal 46 tadi. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai kamu, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Yakub. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu, dan menyelamatkan kamu. Itu yang saya selalu katakan kalau Tuhan sudah mau. Kalau sudah Tuhan memilih kita, dia pasti akan memelihara kita, apapun itu. Ya. Ya meskipun dalam perjalanan hidup kita naik turun, kita mengalami badai kayak apapun, Tuhan kalau sudah memilih kita, pilihannya itu pasti benar, saudara, dan dia tidak mungkin membuat kita sampai celaka. Ini yang harus kita imani. Ya.
Sejak dalam kandunganmu aku sudah memilih kamu dan aku akan mendukung kamu terus sampai putih rambutmu. Itu luar biasa. Itu yang saya imani. Bapak Ibu tentu mungkin yang sudah sering dengar khotbah saya pernah bersaksi berkali-kali tentang bagaimana Tuhan pilih saya. Di saat saya tidak punya sesuatu yang membanggakan. Bukan membanggakan secara prestasi, pekerjaan, atau apapun, tapi membanggakan di mata Tuhan karena saya sedang dalam arah menuju meninggalkan Tuhan. Saya lebih memilih seseorang daripada Tuhan. Saya sudah boleh dikatakan nyaris murtad. Tapi Tuhan tetap pilih saya. Kenapa? Karena Tuhan memang sudah memilih saya sejak dalam kandungan ibu saya. Maka ketika saya sadar ini, saya akhirnya lewati fase masa itu dan kemudian saya mengenal kebenaran lebih lagi. Sekarang ini kalau saya lewati badai hidup kayak apapun gitu ya, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong saya. Tuhan pasti akan pelihara saya. Sampai putih rambut aku akan menggendongmu. Kenapa? Karena dia bahkan sejak dalam kandungan saya sudah dipilih dia. Nah, bagaimana iman Bapak Ibu? Ya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Orang Kristen yang dikit-dikit nangis, ngambek, cembetut, mengasihani diri sendiri, menyesali nasib. Seolah-olah dunia sudah kiamat, sudah runtuh. Kalau Bapak Ibu masih bisa nafas, Bapak Ibu masih bisa berdiri, masih bisa melangkah meskipun tertatih-tatih. Masih bisa berjalan meskipun berat sekali langkahnya. Belajarlah untuk percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Maka dengan kekuatan yang ala kadarnya, karena situasi kita sedang lemah-lemahnya, cobalah terus bekerja. Jangan putus asa, jangan berdiri di tempat dan tidak melakukan apa-apa. Teruslah berkarya. Sekali lagi, jangan jadi orang cengeng. Orang cengeng itu cuma menyesali nasib. Dia nangis di suatu pojok kamarnya, dia menangis, meluapkan emosi, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Kalau dia menangis karena dia kehilangan yang dia cintai, tangisannya sebesar apapun tidak akan membangkitkan orang yang dia cintai itu kembali. Kalau dia menangis karena usahanya habis, maka dia menangis seperti apapun di pojok rumahnya, di pojok kamarnya, bisnisnya yang hancur itu tidak akan pulih kembali. Maka dia harus move on, kata anak muda sekarang. Pertama dia harus healing dulu. Nggak usah ke Bali kayak anak muda sekarang gitu ya. Nggak, healing itu maksudnya memulihkan diri. Belajar bersyukur kembali. Belajar tenang kembali. Belajar memasrahkan diri kepada Tuhan. Dan minta Roh Kudus untuk menolong kita. Supaya kita ketika berpikir untuk langkah ke depannya, langkah ke depan yang kita ambil dalam pikiran kita tuh pikiran kita sedang jernih. Kalau pikiran kita jernih, kita ngambil keputusan dengan baik, dengan bijak, tanpa emosional. Ya ini proses panjang Bapak Ibu. Yuk sama-sama kita belajar saudara. Ya. Jangan jadi orang Kristen yang saya bilang tadi apa? Cengeng. Ya. Tuhan akan terus sertai kita. Dia berjanji. Sampai putih rambut dia akan menggendong kita. Ya. Terus kalau kita sudah beriman sedemikian juga jangan kita membandingkan Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Karena orang lain kan punya Tuhan dan Tuhan masing-masing. Punya dewa-dewi Allah yang lainnya. Ya silahkan aja mereka punya. Tapi jangan bandingkan Allah kita dengan mereka. Allah mereka maksud saya. Nggak sama, saudara. Orang boleh berkata bahwa Tuhan satu, tapi yang percaya kepadanya punya cara yang berbeda-beda. Itu kata orang dunia, saudara. Sebab kalau benar kita mencari cara yang benar dan cara kita dalam menemui Allah itu benar, maka kita akan ketemu Allah yang benar. Tapi kalau dalam perjalanan kita mengklaim bahwa kita sudah beriman yang benar, beragama yang benar, mencari Tuhan dengan benar, tapi ternyata di ujungnya Allah kita tetap berbeda, maka ada salah satu di antara Allah kita yang salah. Begitu saja. Sebab nggak mungkin saya dipanggil sama orang lain, Pak Seno. Ada orang lain manggilnya Pak C. Ada orang lain manggilnya Pak C. Ada orang lain manggilnya Pak Pase. Ya. Mereka itu memanggil saya berbeda-beda. Tapi karena saya tahu, saya dipanggil, dan itu adalah nama yang saya tahu memang dipakai oleh banyak orang untuk memanggil saya pasti akan nengok dan saya akan menghampiri satu persatu. Sehingga meskipun saudara memanggil saya dengan cara yang berbeda-beda, saudara akan berjumpa dengan saya. Tapi
kalau ada orang yang manggil saya Pase, Pak Seno, ya, Pak Paulus, terus tiba-tiba dia manggil Pak Joko, maka saya berani pastikan Pak Joko ini tidak akan saya tengok, yang menteriaki saya dengan Pak Joko, ya. Saya tidak akan berhenti dan menghampiri dia karena kenapa? Karena saya bukan Pak Joko. Nangkep ya saudara ya? Jadi semua orang yang katanya beragama dan mereka berkata bahwa Allah mereka itu sama, cuma cara mereka yang berbeda. Mestinya mereka ketika menghampiri Allah dengan cara yang berbeda itu, karena Allahnya satu, mestinya mereka pasti ketemu. Dan kalau ketemu akhirnya pasti diperbaiki. Kayak orang memanggil saya Pak Joko. Terus karena annoying ya, meskipun saya tidak pernah menengok, tapi kok Pak Joko. Dan kayaknya dia manggilnya ke arah saya pasti akan nengok juga mungkin. Kamu manggil saya? Iya, Pak Joko kan? Bukan, saya Pak Seno. Jadi saya akan mengklarifikasi bahwa saya bukan Pak Joko dan saya adalah Pak Seno. Jadi kalau saudara memanggil Tuhan, menghampiri Tuhan dengan cara yang berbeda, dan Tuhan akhirnya menjawab saudara, Tuhan pasti akan bilang, saya bukan Tuhan yang seperti itu. Saya adalah Tuhan yang seperti ini. Maka hampiri saya dengan cara yang seperti ini. Pasti begitu. Ya. Seperti dulu saya sudah Kristen sejak kecil, saya memahami Tuhan dengan cara perspektif gereja saya yang lama. Saya tidak bilang Tuhan dengan perspektif gereja yang lama saya salah. Cuma saya ketika akhirnya bertobat, ya, saya merasa bahwa saya bertemu dengan Tuhan dan Tuhan mengenalkan cara agar mengenal Dia dengan cara yang jauh lebih baik lagi. Ya, sehingga saya sekarang ini ya jauh sekali pengenalan saya akan Tuhan, bukannya sombong, dengan saya yang ketika dulu belum memahami jalan yang benar yang Dia beritahukan kepada kita. Jadi kalau kita benar-benar tidak membandingkan Allah dengan Allah-Allah yang lainnya, tidak menyamakan Allah kita dengan Allah-Allah yang lainnya, bahwa Allah kita adalah satu-satunya Allah, Allah yang Esa, Allah yang Ehad. Tidak ada Allah lain di hadapan kita, hanya Tuhan. Ya. Maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Dia akan menggendong kita sampai putih rambut kita. So don't worry about that. Asal kita menyikapi diri kita dengan benar. Jadi dalam Daniel pasal yang ke-20, ke-46 tadi, kok Daniel lagi ya, Yesaya pasal 46 tadi, kita diingatkan untuk menjadi orang-orang yang percaya akan pemeliharaan Tuhan dan juga tidak membandingkan Tuhan dengan yang lainnya. Allah-Allah yang lainnya itu hanya Allah-Allah yang menganggap diri mereka Allah tapi tak bisa apa-apa, ya. Tak bisa melakukan apa-apa. Hanya Allah buatan. Sedangkan Allah yang sejati, Allah yang menciptakan segalanya termasuk kita, hanya satu. Ya, dan kita sembah ya, sebagai Allah yang hidup. Ya. Allah yang luar biasa. Allah yang benar. Ya. Aba, Bapa. Nah, saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Bagaimana dengan cara pandang yang salah itu? Ya kalau kita punya kenalan dekat yang punya cara pandang yang salah, ya kita beritahu. Kalau mereka dengarkan, ya berarti upahnya ada dalam diri kita. Kalaupun kita sudah nasihati, kita kasih tahu yang benar, mereka juga tidak percaya, ya sudah. Ya. Jangan kita akhirnya jadi gimana dengan mereka. Ya. Biarkan saja. Ya. Ketika Tuhan berkata kepada Yudas, ya, mengingatkan dia, ayo perbuat apa yang mau kamu perbuat. Andai kata Yudas akhirnya merasa bahwa Tuhan sedang menyindir dia dan dia akhirnya diam di situ, tidak keluar dari ruang perjamuan kudus terakhir dan akhirnya menjual Yesus dengan beberapa keping perak itu, maka Yudas pasti akan selamat. Tuhan memberikan kita kebebasan. Kita mau berubah apa tidak. Maka jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Ya. Jadilah orang Kristen yang percaya diri bahwa Tuhan kalau sudah memilih kita, Dia pasti memelihara kita sempurna. Itu janjinya. Dan sebagai respon orang yang punya iman seperti itu, maka kita harus menempatkan Tuhan the only one, satu-satunya, tidak ada yang lain. Tidak ada yang sebanding dengan Dia. Orang boleh berkata, aku punya Allah, Allahku lebih hebat daripada Allahmu, Allah kita tuh sama. Itu biarkan saja dia menggonggong. Tapi Allah kita Allah yang satu. Tidak ada Allah selain Allah yang kita sembah. Allah adalah Esa. Nah, sama-sama kita menjadi orang Kristen yang sedemikian, maka percayalah kalau kau sudah demikian, kau pasti akan diberkati Tuhan luar biasa.
Maka jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan, kami sudah belajar memahami kebenaran firman Tuhan. Ada rema yang kami dapatkan tadi dari Yesaya yang kami baca, bahwa kami harus tidak boleh cengeng menghadapi situasi dunia kayak apapun. Kami harus percaya bahwa kalau kami beriman, Tuhan sudah memilih kami, maka pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Maka Tuhan pasti akan tolong kami. Dan sebagai respon, kalau kami punya iman seperti itu, maka kami akan kelihatan tidak pernah punya pikiran, punya aksi yang menyamakan, menyeterukan Tuhan dengan yang lainnya. Tuhan adalah the only one, satu-satunya Allah. Biarlah kami punya iman yang sedemikian, dan lewat tadarusan ini, lewat pembacaan Alkitab kami, lewat ibadah kami di The Way, kami semakin mengerti tentang kebenaran lebih dalam lagi. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, sampai jumpa di tadarusan besok. God bless you.